Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa menemani aktivitas Anda di awal pagi, kami hadirkan religi pagi ya. Di mana pagi ini alhamdulillah kami sudah tersambung bersama narasumber kami, guru kami, Ustazah Hajah Thayyibah Hambali atau yang akrab kita sapa Angnok. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Bodelor Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Angnok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya Angnok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah juga pagi ini enak nih, adem banget ya. Airnya berasa banget dinginnya. Biru. Iya, Angnok pagi ini tema kita kaitannya tentang anjuran mencari ilmu begitu ya Angnok ya. Iya. Dan silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 atau Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustazah Hajah Thayyibah Hambali atau yang akrab kita sapa Angnok. Mangga, silakan Angnok. Terima kasih Mbak Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wa wus'atal kursi. Alhamdulillahi adada syaf'i wal watr wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Nas'aluka ar-rahmah wassalamah wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran daiman abada. Amma ba'du. Pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Kanal Inspirasi dimanapun berada, yang mudah-mudahan semuanya dalam hidayah, inayah, maghfirah, barokah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta keluarga juga zurriyahnya ila yaumil qiyamah. Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dengan diiringi gemericik air hujan. Kalau kata Mbak Isma mah sejuk. Kalau yang badannya lagi kurang sehat mah greges. Alhamdulillah apapun adanya. RRI tetap istiqomah dalam religi paginya. Semoga manfaat juga berkah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Juga selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه wasallam. Pendengar RRI, juga pemirsa RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Seperti usul dari Bapak yang dari Jawa Tengah, katanya biar temanya itu sambung menyambung, pakai kitab saja. Nah, alhamdulillah Allah sudah menemukan kitab yang dibaca untuk tiap pagi Sabtu ya. Adalah kitab At-Targhib wa Tarhib. Mungkin di YouTube ada gambarnya. Karena Kang Nok udah ngirim gambar halaman yang dibaca dan gambar kitab yang dibaca. Jadi mudah-mudahan bisa melihat. Dan buat pendengar RRI bisa didapat di toko-toko kitab. Insya Allah. Ini kalau ya mau yang dari Jawa Tengah ataupun yang dari Cirebon ya ada di beberapa toko kitab. Judulnya At-Targhib wa Tarhib. Yang dibaca sama Ang Nok kali ini itu bukan Sahihut Targhib wa Tarhib. Yang kata Pak D itu karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, iya. Tapi ini nggak ada lafaz sahihnya, hanya At-Targhib wa Tarhib. Dan ini adalah kumpulan makalah. Dan kitab ini disusun oleh beberapa syekh yang diperuntukkan untuk mata pelajaran diniyah. Ya. Lepas dari semua itu, mari kita baca. Bab yang pertama, hadis yang pertama itu beberapa pekan yang lalu sudah dibaca sama Anda. Untuk itu masih di bab pertama At-Targhib fi Thalabil Ilmi wa Ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim. Dari bab ini tuh nanti ada 10 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Ang Nok mau baca hadis yang kedua. Di mana hadis yang kedua ini adalah anjuran menuntut ilmu. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jawahar wal lu'lu'a wal zahab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga yang lainnya, yang artinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Muslim, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, pejabat, rakyat, orang kaya, orang melarat, nah, semua deh pokoknya. Pegawai negeri, pegawai instansi, pegawai kantor, semuanya tetap berkewajiban mencari ilmu. Bahkan kalau di hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi."
Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi misalnya anak yang sudah tidak muda lagi, atau Bunda Indra yang sudah tidak muda lagi, Pak D juga semualah pendengar RRI yang merasa sudah tidak sweet 17 lagi, tapi masih tetap berkewajiban menuntut ilmu. Meski demikian tentu saja pencarian ilmunya beda dengan anak-anak kita yang usia SD, usia SMP, usia SMA, usia sanawiyah, usia ibtidaiyah, usia aliyah, atau perguruan tinggi. Kalau model orang-orang yang sudah tidak muda lagi, malah lebih enak menuntut ilmunya di mana saja, kapan saja. Yang penting ada kemauan dan kesemangatan. Nah, kita teruskan. Dan orang yang meletakkan ilmu pada selain ahlinya, bagaikan menggantungkan permata, mutiara, dan emas pada babi hutan. Ilmu kalau diberikan kepada bukan orang yang pasnya, ya tidak indah aja. Malah bisa jadi berbahaya. Bisa jadi tidak indah. Ada ibarat dari perumpamaan bahwa ilmu kalau tidak dimiliki oleh orang yang pas, itu akan berbahaya. Atau ilmu yang belum saatnya. Biasanya kalau di pesantren tuh, dari kitab yang terkecil di bidang fikih misalnya, dari Safinah dulu, kemudian Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in, kemudian terus. Nggak bisa misalnya anak-anak langsung dikasih Fathul Mu'in. Wah, tak ngerti, nggak nyambung. Juga perumpamaan bahwa ilmu yang tidak pas diberikan kepada ahlinya, itu diibaratkan begini. Di sebuah rumah ada majikan, ada orang-orang yang jahat. Ya, artinya orang yang punya rumah, bahkan anak nih di pondok nih, kan dipasang tuh CCTV. Bagus itu CCTV. Tapi kalau CCTV-nya itu diberikan kepada maling, pencuri, wah ya bahaya, tak pas. Malah nanti malingnya, wih, ini para ustadznya udah tidur nih, para santrinya udah tidur nih. Wah, nanti dia masuk. Nah, karena CCTV-nya diberikannya kepada pencuri. Jadi nggak pas lah pokoknya sih. Jadi kalau ada ilmu yang tidak pas, ya perumpamaannya seperti itu. Seperti orang yang menggantungkan permata, mutiara, atau emas pada bahasanya babi hutan. Saking tidak manfaatnya gitu. Selanjutnya hadis yang ketiga. Anak bacakan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Talibul ilmi
tabsutu lahul malaikatu ajnihataha ridon bima yatlub. Betapa malaikat itu ridho banget. Ridho itu senang hati pada penuntut ilmu. Tentu saja penuntut ilmu siapa saja. Artinya, nih anak punya cerita. Kejadiannya sekarang ini. Ini diartikan dulu lah. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terhadap orang yang mencari ilmu tuh ya kita semua nih termasuk yang ngedengerin RRI, yang nyimak RRI, baik ada kitabnya atau hanya sekedar ngedengerin aja dan diniati ngaji. Malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuknya karena rela terhadap apa yang dicari. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Betapa malaikat saja tuh ridho banget. Bahkan kalau di hadis-hadis lain diceritakan seluruh makhluk Allah yang tersinari matahari dan terlewati orang-orang yang menuntut ilmu itu memintakan ampunan untuk enak tuh. Makanya sebenarnya sih ngajinya tuh keluar rumah. Jangan diem aja di kamar ya. Tapi kalau misalnya anak RRI ya waktunya habis juga ya. Saya nggak apa-apa lah. Ada cerita nih anak tuh kemarin. Hari Rabu, hari Kamis. Itu kan di rumah ada kedatangan santri baru. Nah, biasa kalau santri baru tuh ya. Apalagi yang usia SMP gitu. Cemberut aja. Manyun aja. Diem aja. Kan. Terus anak bilang, ini mana yang mondok? Kan biasanya kalau masuk ke ruang tamu kan ada beberapa orang ya. 5 sampai 7 lah. Terus ini kata ibu-ibunya tuh. Kata mamah-mamahnya. Anaknya sih masih cemberut saja. Terus anaknya bilang, hei solehah, saya bilang gitu kan. Yang perempuan ya. Kenapa harus cemberut aja? Kalau cemberut aja itu takut nanti malaikatnya tuh ketakutan. Malaikat tuh seneng banget. Bahagia banget. Saking senengnya, saking ridhonya, sampai malaikat itu siap membentangkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Nah saya bilang nih, kalau solihah cemberut aja, takut nanti malaikatnya kabur. Saya bilang gitu. Pada senyum tuh, anak-anaknya. Jadi ya kita sambil ngaji nih, pagi hari ini ya Bunda Indra, siapapun ya, happy. Karena malaikat aja tuh bahagia banget. Ridho itu senang hati. Kepada apa dan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi di RRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi-pagi sudah berhappy-happy. Disambut oleh malaikat yang ridho terhadap kita. Karena apa? Karena kita mengaji. Yang di sini tuh suara berisik, hiruk pikuknya anak-anak lagi bersenandung syair di musola. Mungkin nggak tahu kedengeran nggak ya di RRI. Nah itu happy banget mereka dan malaikat, oh lebih happy lagi, senang. Subhanallah. Baik satu lagi. Akan bacakan hadisnya Mbak Isma. Mangga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallah wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwwah.
Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Subhanallah, jadi diberi support luar biasa orang-orang yang menuntut ilmu. Diistimewakan yang luar biasa orang-orang yang menuntut ilmu. Karena Allah, mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan-kebodohan, agar kita bisa menapaki hidup ibadah kepada Allah dengan ilmu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kedatangan ajal, sedang ia masih menuntut ilmu, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada jarak antara dia dan antara para nabi, kecuali 1 derajat kenabian. Hadis riwayat Imam Tabrani. Luar biasa. Jadi Angnok teringat pesan kiai-kiai yang di sekitar Angnok ya, kiai-kiai sepuh gitu. Ternyata ini dasarnya. Ya. Saya suka bilang begini Mbak Isma, uang kok aja beli duit balagan. Sang masih sekolah. Balagan, ngerti nggak Mbak Isma? Enggak, apa tuh Angnok? Jadi balagan itu kajian kalau bahasa sekarang. Kita jangan tidak ikut kajian. Baik kajian yang mingguan, kajian yang bulanan, atau kajian yang harian. Jangan tidak ikut, jangan tidak penuh. Karena apa? Ya ini nih. Kalau kita punya kajian seminggu sekali misalnya, sekolah, jadi Angnok. Kalau hari Ahad pagi jam 6 kan ada ngaji. Ya. Ibu-ibu pada datang. Itu namanya balagan. Kalau bahasa sekarang kajian. Ya. Kalau bahasa Angnok ngaji mingguan. Kenapa? Jangan sampai kita tidak punya itu. Karena kalau kita sudah terdaftar, tenang mah dari ngaji di kampung sih belum perlu daftar-daftaran. Yang daftar, yang nyatet langsung malaikat. Kalau dia pernah datang, insya Allah udah dicatat. Amin. Kalau dia datang, Mbak Isma, lalu kemudian hari Ahad kan ngaji tuh. Ada beberapa di Angnok. Hari Ahad tuh ngaji. Besok lusa tuh meninggal. Padahal kan dia udah diniatin minggu depan juga mau ngaji. Iya. Kayak sama di RRI nih. Yang ngaji di RRI. Ya pagi diniatin ngaji. Pas siang meninggal dunia. Berarti mudah-mudahan dia tercatat dan dicatat. Orang yang sedang menuntut ilmu. Dan dia di hadapan Allah mempunyai kedudukan yang luar biasa. Hanya satu jarak antara dirinya dan kenabian. Begitu Mbak Isma. Masya Allah. Luar biasa ya Angnok ya. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi niatkan segala sesuatunya tuh yang baik-baik gitu ya Angnok. Salah satunya udah niat mau ikut datang nih ke kajian di minggu selanjutnya. Ya Allah, jadi merinding ya Angnok. Luar biasa Angnok. Baik, ini sudah saatnya ya Angnok ya, kita ajak pendengar untuk bergabung barengan sama kita pagi ini ya Angnok ya. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231849329, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, atau Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Kita sapa pendengar terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, sehat-sehat terus ya. Ya, batuknya tinggal 3%. Bisa dihitung ya Bu ya? Iya. Batuk mau berapa persen? Alhamdulillah makin menurun. Alhamdulillah. Iya. Lekas pulih lagi, sehat lagi. Mangga silakan Ibu. Assalamualaikum.
Ustazah Angnok Hajah Toibah Hambali. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aduh, ini suara yang dinanti. Alhamdulillah. Kata orang Angnok itu cabai rawit. Pedes dong. Tapi Pedes dan mahal ya Bu Indra sekarang ya. nah, iya. Mm-mm. Alhamdulillah masih bisa menimba ilmu. Alhamdulillah. Anok. Ada yang ingin saya tanyakan, Anok. Kalau orang mempunyai ilmu lalu tidak amalkan, katanya itu berdosa. Apakah benar? Apa yang menyebabkan demikian? Baik. Terima kasih, Anok. Terima kasih, Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Anok. Kayaknya nggak jelas sih Mbak Isma. Kalau ada yang bilang kalau misalnya kita punya ilmu kemudian nggak diamalkan atau mungkin juga ini dibagi kepada orang lain, ini berdosa. Nah ini maksudnya seperti apa katanya Anok? Oh iya, itu sebenarnya Bunda nanti aja itu. Next time itu. Asik. Orang yang ngumpetin ilmu itu apa jadinya? Iya, buat sendiri aja gitu ya Anok ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ya di apa? Ya sepintas aja. Jadi orang yang mempunyai ilmu tidak diamalkan ilmunya, itu justru akan membakar dirinya. Artinya ya khawatir banget ya. Anggap juga takut loh. Kalau hari ini kan kitab kan at-targhib wa tarhib. Jadi tidak hanya yang seneng-senengnya aja Mbak Isma. Iya. Nanti juga ada yang kalau bahasa ada yang nggak enak, ada ancamannya bagi penuntut ilmu yang bukan karena Allah, bagi yang empunya ilmu tapi tidak diajarkan, jadi ya seperti itu. Ini malah yang enak-enak aja. Artinya yang Anok khawatirkan itu ya, ketika membaca hadis orang yang mengumpetkan ilmu atau tidak memanfaatkan ilmunya. Takutnya itu ya kita orang lah, kita aja lah. Udah kuliah, udah tinggi-tinggi gitu ya. Apalagi di keguruan gitu. Karena dia nggak diterima jadi pegawai negeri, lalu dia nggak mau ngajar. Nah ini yang khawatir gitu ya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu mah ya, walaupun apa bisa ngajar untuk anak-anaknya. Ya. Amin. Ya, artinya jadi bisa mudah-mudahan tidak terkategorikan orang yang terbakar dan dibakar oleh ilmunya karena dia tidak mau ngajar. Ya, diajarkan aja kepada siapa saja. Ya beruntung sekali barangkali yang berkesempatan ngaji di RRI ini. Amin Angnok. Berkat Sangat Angnok juga bisa nih. menyampaikan ilmu, jadi minimal sudah bisa menebus lah. Amin. Diumpetin aja ada ilmu gitu. Masya Allah, baik Angnok. Nanti mudah-mudahan next time ketemu lagi nih buat Bunda Indra, orang-orang yang mengumpetkan ilmu. Dikim gue dewek baik kononnya Angnok ya. Iya. Nggak mau dibagi-bagi. Baik, kita sapa pendengar lagi Angnok. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Isma. Iya, mangga silakan Pak Setiono. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih di Jakarta Ibu Isma, keluarga. Iya. Dan melayani tamu-tamu dari tetangga maupun keluarga besar. Tidak putus-putusnya Mbak Isma. Alhamdulillah. Tamunya keluar masuk. Alhamdulillah. Budi yang pulangnya dari kloter pertama Mbak Isma dan Ibu Ustazah. Iya, Selamat alhamdulillah. dan baik. Alhamdulillah. Bertanya Ibu Ustazah dengan singkat. Bagaimana cara meraih kemenangan dalam sholat subuh? Gimana Pak Setiono? Mohon maaf, boleh diulang? Bagaimana cara meraih kemenangan dalam sholat subuh? Baik. Terima kasih Iya. atas penjelasan dari Ibu Ustazah. Tak lupa terima kasih pula kepada Mbak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angnok, bagaimana meraih kemenangan ketika menjalankan ibadah salat subuh katanya Angnok? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita raih kemenangan yang sangat istimewa di waktu fajar. Wal fajri, dan demi waktu fajar. Nah, di waktu fajar tuh subhanallah, berbagai anugerah Allah. Kemenangan diraihnya apa? Ya ayo, yang dicontohkan Rasulullah SAW, aktivitas ibadah, aktivitas zikir, diikuti. Contoh, meraih kemenangan ketika Rasulullah SAW bersabda, Raq'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, atau kama qala. 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh itu lebih baik daripada bumi, langit, dan isinya. Bumi, langit, seisinya. Subhanallah. Makanya sayang banget kalau kita pagi-pagi nggak ada qabliyah subuh. Alasannya soalnya kan mau ke Tegal Gubuk. Nah, Ya kan ke Tegal Gubuk itu kan bisa, insya Allah. Habis nanti takut ditinggal mobilnya. Bilangin aja Pak mobil, tolong dong gitu. Tolong dong apa? Tolong dong, akunya sholat. Sholat jamaah. Nah, satu lagi nih. Jadi Mbak Isma mudah-mudahan Angnok, Mbak Isma juga anak-anaknya Angnok tak amin. pernah meninggalkan qabliyah subuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Betapa indahnya. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada bumi langit seisinya. Masya Allah. Lalu kemenangan apa? Jamaah Mbak Isma. Iya, iya. Jamaah. Ya syukur-syukur di masjid, enggak ya berdua. Mbak Isma sama Mbak Lel gitu, atau sama siapa gitu. Ada hadis Nabi SAW. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shallat subh fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah. Tuh. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, sholat Isyanya jamaah, maka bonusnya dicatat seperti dia bangun malam, setengah malam. Bonus itu Mbak Isma. Bonus dari jamaah. Makanya kalau nggak jamaah, sayang banget. Iya, Angnok ya. Oh iya. Rugi Maghrib berkali-kali. 4 rakaat. Jamaah yo 4 rakaat. Waman sholat subuh, dan barang siapa sholat subuh fi jamaah, berjamaah lagi tuh. Faka'annama shallal lail kullahu. Ya, bonusnya dicatat seperti ibadah malam semalam suntuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, baik. Aduh. Luar biasa. Jadi gimana untuk menggapai anugerah-anugerah itu? Ya ayo diraih gitu. Lalu apa lagi dari fajar itu? Nih ada lagi nih. Bonus lagi nih Mbak Isma. Mudah-mudahan nih yang ngedengerin RRI itu termasuk. Amin. Karena kan kalau lagi ngaji begini kan kita ingat Allah. Amin, amin ya Kita kan Angnok ya. zikir gitu kan. Ada misalkan ada yang nanya baca sholawat, kita jawab sholawat gitu kan. Iya. Ada yang doa kita aminin gitu kan. Iya. Bonus lagi nih, Masya enak Allah. banget. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah, sempurna. Orang yang sholat subuh jamaah, lalu zikir. Ya zikir tuh ya tidak hanya zikir duduk. Kayak Mbak Isma siaran, mudah-mudahan Allah catat zikir kan Mas. Amin,
amin ya Ahmad Allah, amin. juga, gitu kan. Bunda Indra juga, Pak Siono juga, semua yang ngedengerin gitu ya. Nanti ya pada saat waktu duha, salat duha, hatta tatlu'a asy-syams, tsumma shalla rak'atain. Ada yang mengatakan sholat syuruk. Cuman sholat sunnah syuruk itu nggak ada pengumumannya, jadi gimana gitu. Ya ikut aja ijma ulama duha. Kalau udah waktu duha, kalau ibu-ibu tidak harus duduk aja. Katar gitir gitu ya. Sambil ngedengerin RRI, mudah-mudahan aja dicatat gitu. Nah, Amin. orang iya. Makanya kita mudah-mudahan diberi rezeki istiqomah sholat duha ya. Amin. Iya Dia benar. akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Aukamakol. Amin. Amin. Iya ya Allah ya. Meraih, ayo, bukan mangga, ayo kita bersama-sama meraihnya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Angnok. Baik, kembali kita sapa pendengar lagi. Angnok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayunda Risma Yuliasari. Iya, Pak Rubin sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mangga silakan. Assalamualaikum Ustaz Bisa. Waalaikumsalam. Saya tertarik pada ungkapan tadi bahwa Ustazah sering mengatakan tidak muda lagi, Bunda Indra juga tidak muda lagi, lalu Pak Rubin juga sudah tua. Itu benar. Tapi ada seorang teman saya mengatakan begini, Ustazah. Teman saya mengatakan bahwa umur perempuan itu sesuai dengan wajahnya. Umur laki-laki menurut perasaannya. Sedangkan menurut saya, baik Ustazah maupun Bunda Indah itu ceria. Jadi ya kelihatan lebih muda. Alhamdulillah. Kan begitu. Itu. Ya ini budayanya. Saya tidak akan memberi komentar kepada Ayunda karena Ayunda sudah luar biasa. Luar biasa. Pertanyaannya apa nih, begini. Pak? Sekarang pertanyaan begini, Ustazah. Ustazah cuma mengatakan kalau kita dengar kan bahasanya roditu billahi. Nah sekarang Ustazah kan mengatakan rodina. Ini karena saya tidak mengerti bahasa Arab, apa bedanya roditu dan rodina? Itu yang pertama. Bedanya apa Pak Rubin? Roditu dan rodina. Roditu dan Rodina, baik. Ya. Lalu yang kedua, al ilmu nurun. Ini kalau menurut bahasa Jawa kan mengutip atau menyontek. Mohon penjelasan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Angnok. Apa Iya. beda Roditu dan Rodina katanya? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau roditu untuk saya sendirian Mbak Isma. Raditu billahi robba. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Kalau rodina billahi robba, kami Oh. kami iya. Angnok, Mbak Isma, Iya. Bunda Indra, Pak Setiono, Pak Rubin, Pak Maman, Pak bapak-bapak semua, Nah, ibu-ibu semua, Mbak Iin, Bu Aminah di Gantar, wah semua lah. Rodina billahi robba, kami ridho Allah sebagai Tuhanku. Jadi kenapa Angnok bacanya bukan roditu billah? Karena Angnok pikir ya kita kan lagi bareng-bareng gitu. Lagi ngaji bareng Nah, ya Angnok ya. iya, Masya jadi Allah. ya. Rodina billahi robba. Baik. Lalu kata Pak D, al ilmu nurun, ilmu itu nurun. Ingat Angnok kecil ya. Iya, ilmu itu nurun. Makanya kalau nyontek tuh boleh ya, jangan ya begitu. Nggak gitu maksudnya gitu ya Angnok ya. Nurun di sini bukan nurun nyontek, tapi cahaya. Makanya terutama ilmu agama, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca, yang kita pelajari, itu jadi cahaya, jadi suplemen bagi kita. Amin. Di mana cahayanya itu
akan menyinari tidak hanya dirinya, insya Allah lingkungannya, Amin. insya Allah zuriyahnya. Amin. Makanya Amin, tugas amin, kita amin. mah ya, nyari ilmu aja. Pinter mah bukan tugasnya kita. Yang penting kita belajar terus. Biar kita punya aura cahaya yang luar biasa. Amin. Amin. Dan amin, nanti ya Rabbal cahaya itu akan netes ke bawah, Mbak Isma, ke anak cucu kita. Amin. Subhanallah. Begitu Pak D. Oke, baik. Terima kasih Angnok, dan ini kita sapa pendengar yang sudah menyimak Religi Pagi melalui channel YouTube kita nih Angnok. Tadi Bu Indra sudah bergabung ya. Ada Pak Buang juga di Pleret nih Angnok. Sehat-sehat. Kemudian juga Pak Arianto. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Pak Ading Asmat yang juga bergabung pagi ini, serta Pak Yus juga nih, alhamdulillah. Bapak Kapsta kita selalu siap untuk mendengarkan dan juga menonton. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan kita sapa pendengar yang juga bergabung di WhatsApp ya Angnok ya. Tadi sudah disapa juga nih sama Angnok. Ibu Aminah di Gantar. Assalamualaikum Angnok. Semoga sehat selalu. Mohon maaf mau bertanya di luar tema. Ada teman saya lagi sakit parah, tidak ada yang mengurus, dan dibiarkan begitu saja. Anak perempuannya usianya padahal sudah 17 tahun, tapi bandel, tidak mau mengurus ibunya dan suka berbohong. Jadi nggak bisa dipercaya. Ini tegas sekali sama ibunya Angnok. Rumahnya itu jauh, kalau saya naik sepeda itu 15 menit baru nyampe. Yang saya tanyakan, bagaimana Angnok? Sedangkan saya sendiri mau menolong tapi ibu saya juga lagi sakit. Sebagai orang Islam, saya harus berbuat apa? Terima kasih Angnok. Baik, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita doain ya. Yang lagi sakit, ibunya Bu Aminah, juga tetangganya yang tengah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin, amin. Dan anaknya yang lagi beger ya, usia 17 tahun, memang lagi masa-masa puber yang ya, Masya Allah. Yang barangkali belum ini, ya kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, sehat, Amin, amin ya Rabbal bisa ngerawat orang tua. Amin. Mana ya, Ibu Aminah kan tidak sendiri, ya minta tolong ke teman yang lain, atau ya info ke warga setempat gitu, gimana, kasihan gitu kan. Insya Allah Ya. biasanya orang yang tidak nolong tuh karena ada kalanya nggak tahu. Betul Angnok, betul. Iya, apalagi orang sakit kan di dalam aja, Iya, kita kan di luar. betul. Apa yang ada di dalam kan kita tidak tahu. Iya. Barangkali Ibu Aminah bilangin, Pak, di situ kan biasanya ada jamiah gitu ya. Iya, iya. Gitu, ayo urunan apa atau apa gitu. Ya, mudah-mudahan kita doa aja anaknya yang masih belum solehah gitu atau belum soleh, Iya. kita doakan mudah-mudahan Allah rubah Amin. jadi anak yang soleh-solehah. Amin, Begitu. amin, amin ya Rabbal alamin. Harapan kita semua ya Angnok ya. Dan Iya. juga mudah-mudahan ibunya juga ini segera sehat lagi, pulih lagi. Begitupun juga dengan ibunya Ibu Aminah ya Angnok ya. Doa dari kami semua. Angnok, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Ada yang ingin kembali disampaikan kepada pendengar Angnok? Ya udah aja, udah mau habis sih. Artinya nanti insya Allah di bab ini kan menuntut ilmu kan kita lagi enak nih, kayaknya enak banget gitu kan. Tapi ya nanti juga ada peringatan-peringatan gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus, dan kepada pemirsa kalau kepengen mau kitabnya ya maaf kalau mau dikasih juga jauh dari Angnoknya ya. Di aja itu kan di YouTube-nya Bunda Ade di share nggak itu? Di share Angnok, iya, ini sudah ditampilkan. Udah jelas at-targhib wa tarhib. Kita bisa kaji bareng-bareng. Ada salah-salah dari Angnok ya nanti Pak D yang ngingetin gitu, misalkan ada harokat yang nggak pas. Ya kita kan ngaji di RRI itu tidak mono kata kan, tapi semua bisa saling berbagi. Begitu Mbak Isma dari Angnok. Terima kasih kepada semuanya yang bisa dan berkesempatan ikut mendengarkan ini. Iring doa dari Angnok, jazakumullah ahsanal jaza, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat barokah. Mohon maaf
ada salah-salah kata itu pasti, dan semoga bermanfaat, semoga kita selalu sehat, selalu semangat menuntut ilmu, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita selamat dunia akhirat. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ang Nok. Masya Allah ilmunya luar biasa nih buat kami semua. Berkah selalu Ang Nok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mendengar Ustazah Hajah Thayyibah Hambali atau yang kerap kita sapa Ang Nok. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren As-Salafiyah Bodiler Kabupaten Cirebon yang Masya Allah ya selalu memberikan ilmunya untuk kita semua yang insya Allah nih selalu berkah dan memberikan manfaat luar biasa untuk kita semua serta bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian religi pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus religi pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon.